Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah doa keluarga 10 Desember. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita meluangkan waktu untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Mari kita mengambil saat teduh. Apa kabarnya Bapak dan Ibu hari ini? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat. Saya sendiri dalam keadaan sehat dan sedang dalam merasa sukacita karena sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Natal. Nah, untuk itu marilah lewat ibadah doa keluarga kita hari ini kita mau memuji Tuhan, memuji kebesarannya dengan mengangkat sebuah pujian dari Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah baitnya yang pertama dan yang ke-6. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami ingin mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami hingga kami boleh hidup sampai dengan saat ini. Dan kami juga bersukacita Tuhan memasuki momen di bulan Desember karena kami sebentar lagi akan merayakan hari kelahiran-Mu. Kami ingin mempersiapkan hati kami dan untuk itu lewat ibadah doa keluarga hari ini kami ingin tunduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu, biarlah kiranya Roh Kudus boleh bekerja melalui setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang nanti akan disampaikan lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami ingin menyerahkan waktu kami hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat Advent buat kita semua, salam hangat dan salam sehat selalu dari saya. Mari sama-sama Bapak Ibu kita membaca Yesaya pasal 9 ayatnya yang pertama. Ya, satu ayat saja kita baca bersama-sama ya. Yesaya pasal 9 ayat pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita saat ini masih kembali merayakan masa-masa Advent dalam keadaan yang kurang baik ya, di mana masih ada pandemi COVID-19 yang kemudian membatasi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Varian baru Omikron pun beberapa waktu yang lalu sudah terkonfirmasi masuk di Indonesia. Ada sebuah ketakutan, ada sebuah ancaman sekaligus tanda tanya ya. Entah seperti apa kehidupan kita ke depan. Kita juga tidak ada yang tahu nanti seperti apa ke depan. Ya,
Uh, akan tetapi sebuah kepastian bahwa jika kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ada satu janji penyertaannya yang kekal, yaitu Ia akan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus ialah juru selamat kita, juru selamat dunia yang kelahirannya kita akan rayakan, pun kedatangannya juga yang kedua kali akan kita nantikan bersama-sama. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa Advent ini banyak sekali orang Kristen kemudian merayakan dengan menyiapkan pernak-pernik Natal ya. Pengalaman saya di NTT sejak kecil ya, saya itu besar di NTT, saat sudah masuk bulan Desember, maka rumah-rumah mulai dicat ulang ya. Mungkin tahun lalu warnanya biru, maka tahun ini rumah akan berganti warna menjadi warna putih misalnya ya. Kalau kita jalan ya di kiri dan kanan sekitar rumah tetangga, kita akan dengan mudah sekali mencium aroma kue yang sedang dipanggang di oven. Dan kita bisa rasakan itu sebagai suasana yang luar biasa ya. Ada pohon Natal di pinggir-pinggir jalan ya. Lagu-lagu Natal juga bisa kita dengar di sudut-sudut kota di mana kita berada. Dan pada akhirnya suasana itu membuat masa-masa Advent menjadi masa yang begitu indah ya, suasana yang begitu damai. Cocok sekali dengan tema kita hari ini ya. It's beginning to look a lot like Christmas. Dan Bapak Ibu Saudara, saya berharap, atau mungkin pertanyaan saya mungkin bagi kita semua, bagaimana lalu dengan masa Advent yang saat ini Bapak Ibu keluarga lalui atau alami semasa pandemi seperti ini, di mana kita juga masih dibatasi segala ruang geraknya ya. Baru beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, ada seorang hamba Tuhan menghubungi saya. Orang ini, hamba Tuhan ini ada di pedalaman Sabu, Nusa Tenggara Timur. Ternyata butuh hitungan hari ya untuk bisa membalas pesan saya karena di sana susah sekali sinyal. Nah, saya bertanya, bagaimana perayaan Natal di sana? Apakah sibuk? Ya, dan jawaban dari pendeta ini membuat saya tertegun cukup lama. Ia berkata, Natal sekarang berbeda sekali antara merayakan dan meredupkan perayaan. Saya ulangi ya, antara merayakan dan meredupkan perayaan. Wow, apakah kemudian perayaan Natal harus diredupkan karena keadaan yang seperti sekarang ini? Bapak Ibu Saudara, lilin Advent ya yang kita nyalakan setiap minggunya tentu memiliki simbol-simbol ya, simbol pengharapan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Semua itu dinyalakan atas dasar terang yang bersinar di dalam Kristus Yesus, sama seperti yang kita baca di Yesaya 9 ayatnya yang pertama ini. Dan pertanyaan saya, apakah kita akan merayakan atau kemudian meredupkan perayaan Advent dan juga Natal di tengah kondisi seperti sekarang ini, Bapak Ibu Saudara? Nabi Yesaya menggambarkan bagaimana Allah memberikan harapan kepada kita semua. Dengan membawa terangnya yang besar kepada dunia, maka ia memberikan harapan kepada dunia yang kacau balau, yang gelap. Ia memberikan pengharapan, yaitu di dalam Kristus Yesus. Dan masa-masa Advent kita kali ini
kita diingatkan ya, kita diingatkan akan esensi dari mempersiapkan hati yang sesungguh-sungguhnya, dan kemudian kita juga diingatkan kembali bagaimana sebenarnya kita menanti-nantikan Tuhan Juru Selamat dunia ini. Di tengah kacau balau dan kegelapan dunia kita saat ini, kita juga diingatkan akan Kristus, Sang Terang itu yang akan datang untuk saya dan saudara juga. Bapak Ibu Saudara, mungkin bisa saja kita mengeluh, kenapa sih kok saya masih merasakan keadaan seperti ini? Kok kayaknya enggak berhenti-berhenti nih pandemi? Mengapa ya kok makin mengerikan kondisi pandemi sekarang? Semakin kacau balau ekonomi. Bahkan pandemi ini juga kemudian sangat mempengaruhi kehidupan saya secara personal. Mungkin ini menjadi sebuah pukulan yang keras bagi pekerjaan saudara. Mungkin Anda berkata, oh pandemi juga kemudian mempengaruhi hubungan emosional saya dengan istri saya, dengan suami saya, dengan anak-anak saya, dengan orang tua saya, dengan rekan kerja saya, dengan teman saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara berkata bahwa pandemi ini kemudian membuat saya lalu semakin jauh dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pesan ayat Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa di tengah gelapnya perjalanan hidup kita, terang itu bersinar. Kristus akan senantiasa menyinari kita semua dengan terangnya yang ajaib. Memang benar kita akan memasuki masa Natal dengan kondisi yang tidak sama seperti masa-masa yang lampau. Mungkin saja meriahnya Natal tidak bisa sama lagi seperti dulu. Tidak bisa berkunjung ke rumah-rumah karena pandemi. Bahkan karena saat ini ada peraturan mudik dilarang. Ya, kita tidak bisa melakukan perjalanan ke tempat asal kita karena ada larangan PPKM. Mungkin saja kemudian kemeriahan kembang api, kerlap-kerlip lampu Natal itu akan redup. Tetapi jangan sampai kita meredupkan pula sinar Kristus dalam hati kita semua. Bapak Ibu Saudara, biarlah di masa-masa Advent ini kita memantulkan terang Kristus melalui sikap dan perbuatan nyata kita kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada seluruh keluarga kita, kepada sesama kita di gereja, di tempat kerja, di masyarakat, di sekolah, dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, sambil terus mengarahkan diri pada Kristus yang telah lahir itu, untuk kemudian Ia yang juga akan datang kembali ke dunia untuk kedua kalinya bagi saya dan saudara. Kita merayakan Advent, kita menantikan akan kedatangan Kristus atau merayakan kembali kedatangan Kristus ke dunia, tetapi di saat yang sama kita juga mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus yang kedua kalinya dalam kehidupan kita semua. Selamat Advent kedua Bapak Ibu Saudara. Selamat menanti kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kudus, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk Yayasan Komunikasi Bersama YKB dengan seluruh kegiatannya. Tuhan, kiranya juga berkati sehingga melalui Yayasan Komunikasi Bersama ini juga firman-Mu dapat disampaikan ke banyak orang. Tuhan,
kami berdoa juga untuk siaran kebaktian online yang diselenggarakan oleh Komunikasi Bersama YKB, baik itu melalui YouTube maupun radio. Tuhan kiranya memberkati orang-orang yang terlibat di dalamnya dan juga orang-orang yang mempersiapkan materi di dalam siaran kebaktian online tersebut, sehingga kabar baik ini dapat disampaikan kepada umat Tuhan di berbagai tempat di Indonesia maupun di luar Indonesia. Tuhan, kami berdoa juga dengan aneka pembinaan online yang dilakukan oleh Yayasan Komunikasi Bersama. Kiranya juga Tuhan berkati pembicara, panitia pelaksana, dan juga peserta di dalam pembinaan yang dilakukan secara online ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, dan acara pembinaan ini juga dapat bermanfaat bagi gereja-gereja di lingkungan GKI. Tuhan, kami berdoa juga untuk media cetak yang diterbitkan oleh Komunikasi Bersama ini. Tuhan juga berkati orang-orang yang terlibat di dalam pengadaan media cetak, di dalam persiapan materi maupun di dalam proses editing dan juga untuk penyampaian kepada masyarakat. Kiranya juga Tuhan yang memberikan mereka hikmat di dalam bertutur, di dalam menuliskan kata-kata, kalimat-kalimat yang membangun dan menyentuh hati setiap orang yang membacanya. Tuhan, kiranya Tuhan semuanya turut campur dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Komunikasi Bersama, sehingga apapun kegiatan yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini terkena musibah meletusnya Gunung Semeru. Tuhan, berikan tangan kasih-Mu menopang mereka di saat mereka lemah saat ini, karena mereka saat ini sungguh dalam kelemahan baik tubuh maupun jiwa. Kiranya juga Tuhan menguatkan mereka, menyertai mereka, sehingga mereka juga dapat tetap kuat dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan, semua doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah doa keluarga hari ini, marilah kita mengangkat sebuah pujian dari Kidung Jemaat 84, Ya Yesus Dikau Kurindukan, bait yang pertama dan yang kedua.